Down? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam, Mbak. Oke. Selamat sore. Jadi aku mau kenalan dulu nih ya sama Mbaknya. Aku Iya, Meldinar dari FTKE Universitas Trisakti. Jadi hari ini Mbak akan jadi narasumber aku. iya, Mbak. Sebelumnya, apakah nanti jawaban dari wawancara kali ini boleh aku publikasiin, Mbak? Tapi tenang aja untuk nama dan wajah Mbak nanti, nama, wajah, dan suara Mbak nanti aku samarin. Iya, Mbak, nggak apa-apa. Oke. Sebelumnya, saya akan cerita nih mengenai project saya kali ini. Jadi tim saya itu sedang membuat project mengenai kesehatan mental yang berbasis online. Jadi di project ini itu seseorang dengan permasalahan mental atau orang yang sedang mengalami masalah dalam dunia perkuliahan ataupun dunia pekerjaan itu bisa mencurahkan isi hatinya. Nah, bisa dibilang ini merupakan wadah bagi orang-orang untuk mengeluarkan keluh kesah mereka gitu. Ya, sebelumnya Mbaknya ini sedang berkuliah atau bekerja? Iya, Mbak, kuliah semester 5. Waduh, bagus-bagus. Semangat Mbak ya kuliahnya. Baik, kita langsung saja ke sesi wawancaranya ya Mbak. Iya. Baik, menurut Mbak itu, ini soal pertama, menurut Mbak itu orang yang depresi atau orang yang depresi yang memiliki kesehatan mental itu yang gimana Mbak? Kalau menurut Mbak? Kalau menurut aku tuh orang yang depresi dan maksudnya punya masalah kesehatan mental gitu ya, Iya Mbak. itu tuh belum tentu kelihatan gitu, kayak nggak bisa kita prediksi. Misal ada orang yang terlihat biasa aja tapi sebenarnya dia depresi, atau ada orang yang dia sebenarnya nggak depresi, tapi dia memperlihatkan depresi padahal dia cuman suasana mood gitu. Jadi depresi sama kesehatan mental tuh nggak bisa dilihat dari ciri-ciri fisik orang, Mbak, Baik, baik. gitu. Oke, terima kasih Mbak atas jawabannya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, baik, kira-kira orang yang kesehatan mental itu eh, kesehatan mentalnya kurang baik itu merupakan faktor genetik nggak sih menurut Mbak? Aku tuh pernah baca, Mbak, katanya tuh ada beberapa orang yang kalau punya orang tua yang punya riwayat kayak gitu tuh bisa bisa nurunin ke anaknya. Cuman, ada yang bilang lagi kalau itu tuh tergantung dari cara didik mereka gitu, Mbak. Tapi aku sendiri pernah punya sih, kenalan gitu. Jadi mama papanya emang punya kelainan, jadi anaknya juga punya riwayat gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih jawabannya, Mbak. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Mbak nih, Mbak itu merupakan orang yang bisa ngontrol emosi nggak sih? Dan kalau emang bisa, kalau emang sulit, kalau emang nggak bisa tuh kenapa dan penyebabnya itu apa gitu, Mbak? Jujur aja sebenarnya aku tuh bukan tipe orang yang bisa kontrol emosi dengan baik ya, apalagi kalau misalkan ada dikit-dikit hal yang, memicu gitu, itu bakalan lebih cepat ke-trigger. Nah, kalau, penyebabnya itu bisa macam-macam sih, Mbak. Bisa emang, orang yang membuat aku emosi itu udah keterlaluan, atau emang, aku tuh kadang kelamaan mendem gitu loh, Mbak. Jadi kelamaan mendem nanti pas pas ada tuh kayak bom waktu gitu, Mbak. Kalau misalkan disenggol sedikit, pas itu pendemannya udah penuh, nanti dia bakalan meledak gitu, kayak langsung emosi ke mana-mana gitu, Mbak, kalau aku. Berarti tipe yang belum bisa mengontrol berarti ya, Mbak? Atau gimana? Iya, Oke. heeh, iya. Baik, oke. Terima kasih atas jawabannya, Mbak. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Eh, ada nggak sih yang membuat atau ngerasa
Mbak itu buat ngerasa Mbak sedih atau kesepian gitu? Yang ngebuat Mbak bisa ngerasa sedih dan kesepian itu apa sih kalau menurut Mbak? Yang pasti tuh ini ya, hubungan sosial sama orang ya. Maksudnya kan nggak semua orang tuh baik sama kita. Pasti ada aja orang yang bikin sakit hati atau ada orang yang membuat perasaan kita nggak nyaman. Kalau aku tuh sering sedihnya tuh kalau misalkan ada orang yang memperlakukan aku tuh seenaknya gitu. Itu sih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih, kan udah tadi yang membuat Mbak merasa sedih atau merasa kesepian. Nah, Mm. gimana buat meningkatkan kepercayaan diri Mbak gitu? Kalau Mbak merasa kayak gitu. Jujur aja tuh sebenarnya, aku tuh lebih udah sering kayak nanemin sama diri sendiri gitu loh, kalau nggak apa-apa, misal aku lagi sedih gitu kayak kayak ngedoktrin diri sendiri gitu. Terus juga bantuan dari orang-orang terdekat, kayak misalkan, ada teman ngasih saran atau sekedar, temen aku ngedengerin cerita aku, terus dia respon gitu, itu tuh bener-bener ngebantu aku buat, cari jalan keluar supaya aku tuh, lepas dari masalah itu, gitu. Oke. Jadi temen tuh penting banget gitu ya di hidup Mbak? Iya, faktor faktor yang bagus. Mhm. Oke, oke. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yaitu, mmm, alasan apa sih yang ngebuat Mbak itu sering berpikir jika kehidupan Mbak tuh mengalami kegagalan dan tidak tentu arah gitu? Sebenarnya banyak sih, kadang-kadang tuh masalah sepele itu juga bisa buat aku mikirin kayak gitu. Kayak, eee, masalah-masalah hal kecil, apalagi tuh kalau aku tuh paling paling ngerasa sedih kalau, eee, apa, target aku tuh nggak kecapai. Terus kalau misalkan, sesuatu yang aku mau tuh nggak sesuai sama ekspektasi aku. Terus, kayak ya itu tadi sih, Mbak, ada kayak hubungan aku sama orang jadi kurang baik gitu, entah karena salah aku atau gimana, itu bener-bener bikin aku down banget, Mbak. Oke, terima kasih Mbak atas jawabannya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kalau menurut Mbak sendiri nih, untuk jasa curhat atau jasa mencurahkan hati nih, itu menurut Mbak itu efektif nggak sih dijalanin di perkuliahan atau di yang targetnya tuh mahasiswa gitu? Kan kalau mahasiswa Mmm, tuh kan banyak tugas atau apa gitu kan, atau mmm, bisa tertekan karena skripsi atau gimana gitu. Menurut Mbak gimana? Itu efektif nggak sih menurut Mbak? kalau menurut aku efektif nggak efektifnya itu tergantung dari, dua sisi ya, dari yang, eee, ngebuat, itu badannya sama orang yang curhat gitu. Kan ada beberapa orang yang emang dia ketutup banget kan sama masalah dia. Mungkin dia nggak bisa cerita sama orang deketnya, terus, ada si project ini kan dia nggak kenal juga, terus ya udahlah dia mau ngomong apa aja juga didengerin gitu kan. Itu membuat dia merasa lebih baik kayak gitu. Terus ada juga tapi beberapa orang tuh masih kurang aware gitu, Mbak, sama yang namanya mental health, sama yang namanya emosi. Jadi mungkin itu, akan efektif kalau misalkan, si project-nya ini tuh aware dulu sama kesadaran masyarakat sekitar tentang mental health gitu, Mbak. Baik, oke. Eee, Kayaknya udah nih, maksudnya, sesi wawancara pertanyaan-pertanyaannya tuh udah semua terjawab gitu kan. Dan ya terima kasih sih Mbak, udah mau menjadi responden buat, eee, tim aku yang mau ngadain project ini. Mungkin Mmm, ada
saran atau masukan buat tim aku nih, buat kedepannya gitu. Semangat ya Mbak, karena pasti ini tuh project-nya ini tuh bakalan ngebantu banyak orang banget. Tapi itu tadi, Mbaknya semangat buat semoga orang-orang di masyarakat sekitar tuh lebih sadar akan mental health gitu. Terus, semoga dengan adanya project ini tuh, orang-orang bisa lebih enteng gitu, banyak banyak orang yang lebih bisa mengontrol emosi dan segala macam. Semangat ya Mbak. Oke, semangat juga buat Mbaknya ya, yang udah Iya. sempat terima. Baik, Oke terima kasih ya Mbak. Mbak. Ya, sama-sama Mbak. Oke.